Para sejarawan Malaysia mengkhawatirkan dengan keadaan Malaysia saat ini. Negara tetangga kita Malaysia membangun ibu kota baru Putrajaya sepenuhnya dengan biaya sendiri. Giliran Malaysia yang berinvestasi sebesar 6,5 triliun di IKN untuk proyek properti. Corporation Berhad dari Malaysia dan China Harbour Engineering menunjukkan lebih 750 orang rakyat Malaysia naik bus dalam masa sehari pada awal September. Dan kalau penyumbang utama kepada hasil kereta api bus dari perspektif penumpang antarabangsa ni adalah pelancong Malaysia. Sebab saya justru bangga terhadap rakyat Malaysia. Masihkah kalian ingin sombong ke negara Malaysia? Sombong mengolok-olok negara Malaysia. Kita punya IKN, kita punya kereta cepat WUS. Namun faktanya IKN dibantu ekonomi dari Malaysia. WUS juga penumpangnya yang paling banyak dari Malaysia. Masihkah mau bersombong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang membuat warga Indonesia terkejut dan juga yang membuat para warga Konoha yang tidak suka dengan Malaysia tentunya sakit mata dan sakit telinga bila mendengar fakta ini, geng. Kenapa demikian? Ternyata, geng, ya, warga Konoha yang membangga-banggakan bahwasannya memiliki IKN kayak gitu ya, geng, yang memiliki kereta WUS kayak gitu ya, geng, ya. Mereka membangga-banggakan kepada negara Malaysia bahwasannya negara Indonesia lebih maju, lebih sejahtera dan lebih selainnya kayak gitu ya, geng, ya. Ternyata IKN itu investasinya itu daripada Malaysia, geng. Dan juga kereta WUS, kalau nggak ada pelancong dari Malaysia itu akan juga bankrupt, geng. Jadi nggak usah menyombongkan diri dulu kepada negara Malaysia. Ternyata Malaysia juga membantu ekonomi kita, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Nah, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji, jangan gaduh. Oke, kita simak dulu seperti apa videonya. Let's go. Para sejarawan Malaysia mengkhawatirkan dengan keadaan Malaysia saat ini. Hal ini pun memunculkan kritikan terhadap identitas negaranya. Mereka mengatakan sejak awal kemerdekaan Malaysia diperoleh bukan hasil perjuangan seperti Indonesia, namun dihadiahi oleh British melalui perjanjian. Malaysia kerap kehilangan jati dirinya. Apa-apapun selalu banyak meniru dari Indonesia. Negara tetangga kita Malaysia membangun ibu kota baru Putrajaya sepenuhnya dengan biaya sendiri. Myanmar juga tidak meminta pertolongan internasional ketika membangun ibu kota baru di Naypyidaw. Demikian juga Kazakhstan ketika membangun ibu kota barunya di Astana, dan juga Pakistan ketika memindahkan ibu kotanya ke Islamabad. Baik bagi negara maju maupun negara berkembang, mereka semua menganggap bahwa pembangunan ibu kota mereka adalah sepenuhnya urusan dalam negeri mereka dan masalah kedaulatan, bahkan masalah martabat dan harga diri bangsa. Kerajaan akan menilai semula pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN dan mengkaji beberapa langkah strategik bagi memastikan projek ini berjaya sepenuhnya. Kalau tak percaya, cuba tengok. Waduh, Malaysia batu. Tengok. Di mana tu? Terima kasih, Pak. IKN kembali diguyur investasi sebesar 6,5 triliun dari Malaysia. Setelah Cina resmi berinvestasi ke IKN, kali ini giliran Malaysia yang berinvestasi sebesar 6,5 triliun di IKN untuk proyek properti. Untuk tujuan itu, 10 syarikat negara telah mengemukakan 11 surat kepada pengerusi Nusantara. Datuk Seri Anwar percaya syarikat-syarikat Malaysia ada kepakaran bertaraf antarabangsa untuk sama-sama membangunkan IKN Nusantara. Pertumbuhan diyakini bakal memberi manfaat kepada wilayah di Malaysia kerana pusat pentadbiran Indonesia di Kalimantan Timur hampir dengan Sarawak. Projek Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN
ketiban investasi baru senilai 132 triliun rupiah. Investasi baru itu bersumber dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha alias KPBU, serta badan usaha internasional, yakni IJM Corporation Berhad dari Malaysia dan China Harbour Engineering. Hal itu diungkapkan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers yang diadakan secara virtual, Rabu, 23 April 2025. Investasi tersebut mencakup hunian tempat tinggal atau apartemen dan kegiatan pembangunan jalan, seperti multi-utility tunnel. Sementara itu menyangkut proyek-proyek yang saat ini belum selesai sejak 2022, seperti pembangunan jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, jaringan air limbah, serta beberapa jalan di kawasan KIP, maka akan tetap dilanjutkan oleh Kementerian PU. Dia meyakini pembangunan fisik di IKN dapat berjalan lancar, seiring dengan semakin jelasnya arah program dan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Lagi-lagi Malaysia menolong ekonomi Indonesia. Masihkah Anda masih ingin menutup mata? Lihat sendiri faktanya, geng. Lihat sendiri seperti apa Malaysia sedikit demi sedikit membantu ekonomi kita. Ini IKN yang digadang-gadangkan akan bangkrut. Kayak gitu. Namun gengnya malah diinvestasi oleh negara Malaysia. Bayangkan. Nah, kalian yang tidak suka, lihat tonton video ini sampai akhir dulu kayak gitu ya, geng. Lebih 700 pelancong Malaysia naik WUS Indonesia dalam sehari. Dalam satu hari 750 orang dari Malaysia naik WUS, geng. Bayangkan orang Malaysia bukan orang Indonesia. Padahal ramainya orang Indonesia di Indonesia, apalagi di ibu kota Jakarta berjuta-juta. Yang selalu kalian bangga-banggakan kereta WUS lebih maju, cuma ada di Asia Tenggara. Malaysia kalah. Ternyata yang naik adalah orang Malaysia. Apa benda nih, weh? Jom kita semak dulu lah, weh. Ni nak cerita sikit lah pasal kereta api WUS dekat Indonesia tu. Data terbaru menunjukkan lebih 750 orang rakyat Malaysia naik WUS dalam masa sehari pada awal September. Dan kalau korang perasan, ni ialah masa cuti panjang hujung minggu yang sama-sama jatuh dekat Malaysia dan juga dekat Indonesia tu. Sejak mula-mula dilancarkan pada Oktober 2023, ada 528,000 penumpang antarabangsa ni naik kereta api WUS. Dan rakyat Malaysia sapu paling ramai iaitu 225,000 orang ataupun 43% daripada total. So kiranya kalau kita tengok dekat sini hampir separuh penumpang luar negara yang naik kereta api WUS tu datang daripada Malaysia juga. Okey, kalau kita buat analisis sikit kita memang jelas nampak tau yang penyumbang utama kepada hasil kereta api WUS dari perspektif penumpang antarabangsa ni adalah pelancong Malaysia. Sebab kalau korang tengok 225,000 ni ataupun 43% ni datangnya daripada Malaysia tau. Apa maksud dia? Maksud dia 4 daripada setiap 10 tiket antarabangsa, tiket kereta api WUS ni sebenarnya dijual pada orang Malaysia tau. Ditambah pula dengan rekod 750 orang rakyat Malaysia yang naik sehari masa cuti panjang hari tu. Ini confirm lah kalau kita tengok based on this data, dia macam jadi tulang belakang kepada revenue WUS untuk tiket yang dijual kepada penumpang antarabangsa. Tapi kan cuba korang buat satu kiraan, tiba-tiba rakyat Malaysia tak ada. WUS ni dia akan kehilangan satu chunk besar pelanggan antarabangsa. Betul. So bayangkanlah, dia punya tiket tadi tu drop 43%, jadi tinggal lebih kurang dalam 300,000 je penumpang asing. Ini satu angka yang besar tau, dan itu boleh bagi kesan kepada unjuran keuntungan. Sebab kalau kita tengok kos operasi kereta api laju ni memang tinggi tau. Nak maintain dia punya landasan, tenaga elektrik, pekerja, semua tu fixed cost. Tapi kalau kita tengok dari segi kekuatan kereta api WUS ni, dia punya kekuatan dia terletak dekat mana tau masa perjalanan. Jakarta ke Bandung ni jarak dia lebih kurang 150 km tau. Kalau naik kereta ikut highway mungkin kena makan 2.5 jam ataupun 3 jam. Tapi dengan WUS ni settle je dalam masa lebih kurang 50 minit je. So ni bagi satu kelebihan kepada pelancong lah. Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China ataupun KCIC cakap ramai pelancong Malaysia ni bukan je guna WUS untuk pengangkutan, tapi dia dah jadi macam as part of the experience bila melancong ke Indonesia. Di mana kita? Bersama siapa? Mantap.
Saya justru bangga terhadap rakyat Malaysia yang ikut menyuarakan aspirasi rakyat, terutama Kaisar Khalid ini ya. Seorang jutawan dari Malaysia selalu membantu orang Indonesia. Dan gini kepeduliannya terhadap rakyat Indonesia yang lagi demo, dia pun ikut andil. Ini yang kita maukan, bersatu untuk membantu orang yang lagi kesusahan. Bukan Kaisar Khalid ini pencitraan tak, tapi sepak terjangnya di Indonesia selalu membantu rakyat Indonesia, menyumbangkan rezekinya untuk rakyat Indonesia. Ini saya acungi dari jempol, saya selalu ikut perkembangan Kaisar Khalid ini ya. Nah, ini rakyat Malaysia yang bagus menyokong demonstrasi Indonesia, menyuarakan walaupun dia bukan rakyat Indonesia, tapi dia berani bersuara di sini, ikut andil demo di sini. Ini terima kasih buat Kaisar, kami sebagai rakyat Indonesia. Terima kasih ya atas bantuan, dana, donatur, membantu rakyat Indonesia ini. Saya ucapkan terima kasih buat Kaisar Khalid ya, warga negara Malaysia. Best. Masihkah kalian ingin sombong ke negara Malaysia? Sombong mengolok-olok negara Malaysia. Kita punya IKN, kita punya kereta cepat WUS. Namun faktanya IKN dibantu ekonomi dari Malaysia. WUS juga penumpangnya yang paling banyak dari Malaysia. Masihkah mau bersombong tentang memiliki tentang hal itu? Oh tidak men, malu banget kayak gitu ya geng ya. Jadi gak usah berlagak, gak usah sombong dulu kayak gitu ya geng ya. Ujung-ujungnya negara-negara lain ini membangun ibu kota barunya itu seperti Putrajaya, Myanmar, atau Pakistan itu menggunakan dana mereka. Tak ada minta tolonglah sini jualah kayak gini kan. Gak ada yang memohon. Tapi kalau Indonesia masih memohon ke Singapura, ke Malaysia, gak tahu ke negara-negara mana lainnya, mereka memohon untuk berinvestasi ke negara Indonesia kayak gitu geng. Jadi pikirlah kalian buat orang-orang yang membenci negara Malaysia. Jadi jangan asal membenci karena faktor satu kesalahan masa lalu dan juga para anunya. Orang Malaysia nggak akan mungkin marah duluan geng. Kalau kalian nggak akan api-apian kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini juga. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Dan terima kasih beribu-ribu terima kasih juga kepada kalian yang telah mendoakan ikinya. Mas semoga cepat sembuh dan semoga cepat balik ke Malaysia. Namun tidak semudah itu ya geng ya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.